Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Farhan Channel 24. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas babul af'al, bab tentang fi'il, lanjutan dari pembahasan video sebelumnya. Semoga tayangan ini membantu buat teman-teman yang sedang belajar nahwu, baik itu pemula maupun yang sedang belajar bahasa Arab. Selamat menonton. Langsung saja kita bahas babul af'ali, bab tentang fi'il. Nah, Kak, fi'il itu apa? Fi'il ialah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'naha fi nafsiha wa qataranin bizamanin wad'an. Yang artinya adalah fi'il adalah kata yang mengandung makna sendiri dan berkaitan dengan waktu. Maksudnya, sebuah pekerjaan pasti dikerjakan oleh seseorang dan berkaitan dengan waktu. Macam-macam fi'il apa saja, Kakak? Nah, teman-teman, fi'il atau kata kerja berdasarkan waktunya dibagi kepada 3. Yang pertama adalah fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Kedua, fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan waktu sekarang. Ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintah yang menunjukkan waktu akan datang. Nah, teman-teman, yuk dengarkan penjelasan dari masing-masing fi'il tersebut ya. Pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang berkaitan dengan masa lampau. Jadi sebuah pekerjaan itu sudah pasti terjadi dan sudah dilakukan oleh seseorang. Nah, bila fi'il madi diterjemahkan menggunakan kata telah atau sudah. Contoh, doroba, darosa. Contoh fi'il madi tadi akan kita jelaskan. Pertama, kata doroba. Kalau diterjemahkan, dia telah memukul. Berarti seseorang telah melakukan pemukulan. Maksudnya, pemukulan tersebut sudah dilakukan oleh seseorang dan menunjukkan waktunya sudah terjadi. Lalu kata darosa. Kalau kita terjemahkan, dia sudah belajar. Berarti seseorang sudah selesai belajar dan waktunya menunjukkan pekerjaan tersebut sudah terjadi, sudah dilakukan. Nah, teman-teman, disimpulkan ya kalau fi'il madi itu dia berkaitan dengan waktu lampau atau pekerjaan tersebut sudah terjadi. Bina fi'il madi apa saja, Kakak? Nah, teman, fi'il madi itu dibina ya, bukan mukrab. Maksudnya adalah tetap. Jadi fi'il madi itu tidak mengalami perubahan hukum dari marfu ke mansub, ke majarur maupun majazum. Kalau fi'il mudhari itu kan mengalami perubahan dari marfu ke mansub maupun ke majazum dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini dia teman-teman, bina fi'il madi itu ada 3 ya. Pertama, fi'il madi dibina dengan fathah bila tidak bersambung dengan waw jamaah dan dhamir rafa mutaharrik. Doroba, dia telah memukul. Kata doroba huruf terakhirnya itu ba berbaris patah, itulah binanya. Dibina patah karena tidak bersambung dengan waw jamaah maupun dhamir rafa mutaharrik. Begitu pula dengan kata darosa, dia sudah belajar, huruf terakhirnya adalah sa dengan baris patah. Oleh karena itu dia dibina dengan fathah karena tidak bersambung dengan waw jamaah maupun dhamir rafa mutaharrik. Kedua, fi'il madi dibina dengan dhammah bila bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah ini adalah fa'il dalam bentuk jamak. Dorobu, mereka telah memukul. Kata dorobu bersambung dengan waw jamaah. Maka dari itu huruf terakhirnya yaitu ba dibina dengan dhammah karena bersambung dengan waw jamaah tadi. Begitu juga dengan kata darosu. Darosu, mereka sudah belajar. Huruf terakhirnya su bersambung dengan waw jamaah. Karena bersambung dengan waw jamaah ini maka dibinalah dengan dhammah. Ketiga, bina fi'il madi yang ketiga adalah sukun. Fi'il madi dibina dengan sukun bila bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa itu dhamir rafa mutaharrik? Yaitu ta, ti, tuma, tum, tunna. Bila fi'il madi bersambung dengan salah satu dhamir rafa mutaharrik ini, maka fi'il madi tersebut dibina dengan sukun. Karena dhamir rafa mutaharrik ini menempati sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Contoh, darabtu, saya telah memukul. Ba, huruf terakhir fi'il madinya bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik tu. Oleh karena itu dibina dengan sukun. Kemudian darosna, kami sudah belajar. Na adalah dhamir rafa mutaharrik. Kemudian huruf terakhir dari fi'il madinya adalah sin. Ia dibina
dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik berupa na. Lalu bagaimana dengan fi'il mudhari', Kak? Nah, teman-teman, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau masa sekarang. Dan bila fi'il mudhari' itu diterjemahkan menggunakan kata sedang yang menunjukkan sebuah pekerjaan sedang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh, yatribu, dia sedang memukul, berarti seseorang sedang melakukan pemukulan terhadap seseorang. Cara mengetahui itu fi'il mudhari', Kak, gimana? Jadi, di awal fi'il mudhari' itu ada huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu apa saja? Kita sebut yaitu ana itu. Maksud ana itu apa? Kalau a itu maksudnya adalah ana, yang artinya saya. Berarti pelakunya seorang diri. Contoh, aqra'ul qur'ana, saya sedang membaca Al-Quran. Fi'il mudhari'nya itu huruf mudhari'ahnya adalah a. Terlihat jelas kan, teman-teman? Sedangkan na maksudnya adalah nahnu, yang artinya kami atau kita, berarti pelakunya itu banyak. Contoh, naqra'ul qur'ana, kami sedang membaca Al-Quran. Naqra'u adalah fi'il mudhari', huruf mudhari'ahnya adalah na. Kemudian ya maksudnya adalah huwa, yang artinya dia seorang laki-laki. Contoh, yaqra'ul qur'ana, dia sedang membaca Al-Quran. Kata fi'il mudhari' yaqra'u diawali dengan huruf mudhari'ah ya. Ta maksudnya adalah anta atau anti. Engkau seorang laki-laki atau seorang perempuan. Contoh, taqra'ul qur'ana, engkau sedang membaca Al-Quran. Fi'il mudhari' di sini adalah taqra'u, huruf mudhari'ahnya adalah ta. Hukum fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya asalnya dalam marfu bila tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazam. Contoh, yaqra'u, dia marfu dengan alamat rafa dhammah. Kemudian berubah mansub bila diawali oleh amil nasab. Contoh, ayyaqra'a, an amil nasab, yaqra'a fi'il mudhari' yang dimansub. Kemudian berubah menjadi majazum bila fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil jazam. Contoh, lam aqra, lam amil jazam, aqra fi'il mudhari' majazum karena lam. Amil nawasib. Ada berapa amil-amil nasab, Kak? Ada 10 ya. Apa saja itu amil-amil nasabnya? Amil nawasib itu ada 10, teman-teman, yaitu an, lan, izan, kai, lamul juhud, hatta, jawabu bil fa, jawab bil waw, au. Teman-teman harus hafal ini semuanya ya, amil-amil nasabnya. Adapun fungsi amil nasab adalah menasabkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Contoh fi'il mudhari' marfu, aqra'u, rofa dengan dhammah. Namun akan berubah bila fi'il tersebut dimasuki oleh amil nasab. Contoh, lan aqra'a, lan amil nasabnya, kemudian aqra'a fi'il mudhari', alamat nasabnya fathah. Amil jazam. Ada berapa amil jazam, Kak? 18. Apa saja yang 18 itu? Yaitu lam lamma, alam alamma, lamul amri wa du'a, lafin nahyi wa du'a, in ma man mahma, izma ayyumata, ayyana aina, anna haitsuma kaifama. Nah, teman-teman harus hafal semua amil-amil jazam ini. Fungsi amil jazam ini adalah menjazamkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Contoh, aqra'u yaitu fi'il mudhari' yang marfu dengan pertanda rofa'nya adalah dhammah. Namun ketika fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil jazam, maka fi'il mudhari' tersebut berubah menjadi majazum. Contoh, lam aqra, lam amil jazam, aqra majazumun bilam, alamat jazamnya adalah sukun. Lalu bagaimana dengan fi'il amr, Kak? Fi'il amr adalah kata kerja perintah yang menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi sebuah pekerjaan baru akan dilakukan. Dan kalimatnya itu adalah kalimat perintah. Sedangkan fi'il amr itu asalnya adalah majazum. Maksudnya
akhirnya itu adalah dijazamkan. Kenapa demikian? Karena fi'il amar diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab lalu dijazamkan. Bagaimana cara membentuk fi'il amar, Kak? Yang pertama adalah buatlah contoh fi'il mudhari mukhatab. Contoh, taqra'u, fi'il mudhari yang marfu' mukhatab. Yang kedua adalah buanglah huruf mudhari'ahnya. Tadi huruf mudhari'ahnya adalah ta, kita buang. Jadilah kata yang tidak terbaca. 3. Bila tak terbaca, tambahkanlah hamzah wasol. Sesuaikan barisnya dengan baris ain fi'il madinya. Bila dhammah, maka dhammahkanlah hamzah wasolnya. Bila fathah dan kasroh, maka kasrohkanlah hamzah wasolnya. Nah, teman-teman, setelah kita tambahkan, contoh iqra. I-nya baris kasroh karena ro baris fathah. Keempat, jazamkanlah akhirnya. Nah, karena ini adalah fi'il mudhari shahihul akhir, maka akhirnya dijazamkan dengan sukun. Jadilah iqra. Maaf tasdidnya ya. Kita ulang lagi. Kata pertama adalah taqra'u, kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang sehingga menjadi kata yang tidak terbaca. Kita tambahkan hamzah wasol di awal, barisnya sesuaikan dengan ain fiilnya. Kalau fathah dan kasroh ain fiilnya, maka kasrohkanlah. Karena ro-nya baris fathah, maka hamzah wasolnya baris kasroh. Kemudian jazamkan akhirnya. Jadilah fi'il amar iqra, yang artinya bacalah. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bisa membantu teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Ikuti terus kakak ya teman-teman, dengan menekan tombol lonceng, like, tombol share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.